Okay, good morning everybody. Can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Okay, how about my presentation? Can you see? I can. Okay, good. Okay, let me check how many students have participated. Okay, still 10 students, yeah? Okay. Okay, now we start our discussion. Uh, ini dianggap untuk persiapan TPHBS ya nak minggu depan ya. Soalnya itu mirip-mirip kayak gini. Oke, kalau tahun yang kemarin tuh TPHBS-nya ada listeningnya, jadi seperti kayak UNBK itu loh 1 sampai 15 ada listening, kemudian 16 sampai 50 itu reading comprehension. Lah, ini untuk yang PMIT kita fokuskan ke reading comprehension. Salah satunya ya berupa teks-teks yang sudah kamu pelajari dari kelas 10, 11 dan 12. Itu ya. Oke. Kita mulai yang number one. Which of the following would be the best? Bentar. Oke, which of the following will be the best title for the passage? Ini tentang apa sih? Titlenya yang bagus, yang cocok untuk itu apa? Coba kita mulai dari awal saja ya. Biasanya hubungannya dengan paragraf yang awal gitu ya. The rattlesnake has reputation as the dangerous snake with a fierce hatred for humanity. Jadi rattlesnake atau ular yang berbisa gitu ya, punya reputasi sebagai ular yang berbahaya dan mematikan gitu kan ya. Kemudian meskipun the rattlesnake is indeed a venomous snake capable ya, meskipun uh, ular berbisa atau rattlesnake itu merupakan ular yang berbisa. Venomous itu sama dengan poisonous, ya kan? Dapat membunuh manusia. Its nature has perhaps been somewhat exaggerated in myth dan folklore. Tuh ya, meskipun bisanya itu bisa membunuh manusia, oke. Namun meskipun bisanya itu bisa membunuh manusia, tapi its nature, kealamian atau kenaturalnya itu mungkin menjadi sesuatu yang dilebih-lebihkan dalam mitos dan folklore. Itu ya. Jadi kalau kamu mungkin melihat di film India atau film Cleopatra ya kan di Mesir itu kan di sana kan menggunakan ular ya. Ularnya itu berupa rattlesnake itu. Ya, ular yang rattlesnake bukan ular yang besar itu ya, tapi kecil-kecil tapi berbisa seperti itu. Lah itu kayak di expose gitu ya, kayak di expose keganasannya itu di expose, tapi itu eh, dalam mitos gitu, dalam mitos dan folklore. Sebenarnya seperti apa sih rattlesnake itu? Kita lihat di paragraf kedua. The rattlesnake is not inherently aggressive and generally strike only when it has been put on the defensive. Jadi rattlesnake atau ular berbisa itu pada dasarnya itu tidak agresif. Agresif itu apa? Tahu apa-apa langsung lihat misalnya manusia itu langsung digigit terus mati gitu tidak ya. Jadi dia tidak seperti itu. Ini generally secara umumnya strike dia akan menyerang only when it has been put on the defensive. Itu hanya untuk penjagaan diri. Jadi dia dalam keadaan terdesak atau keadaan genting gitu kan ya. Ini. Jadi tidak semerta-merta ada hewan lewat kemudian di bite gitu tidak, tetapi karena dia tidak termasuk golongan agresif ya. Tapi kalau animal atau human itu dia merasa terganggu dengan animal atau human itu, maka dia akan menyerang gitu ya. Jadi dia tiba-tiba menyerang. In its defensive posture gitu, dari posture itu sama dengan kayak posisi gitu ya. Posisi pertahanannya gitu. The rattlesnake raises, jadi raises the front part of its body off the ground. Jadi dia raises itu menaikkan bagian depannya. Depannya bentuk
kemudian body of the ground, kemudian tubuhnya itu ya ada di tanah gitu kan ya, and assume as an S shape, jadi membentuk huruf S itulah nak. Nah, huruf S itu jadi moncongnya itu yang ada mulutnya yang berbisa itu siap untuk matok gitu ya. Oke. Assume as an S-shaped form in preparation for a long forward. Jadi untuk tadi yang mengeluarkan dia menggigit gitu ya, siap-siap untuk seperti itu. Kalau dia keadaan terdesak, maka dia langsung sikapnya seperti itu gitu loh. Ya posisinya seperti itu. Nah sama dengan kita kan, kalau kita misalnya dijaili orang tiba-tiba dari belakang kan kita pasti posisi apa ya, kayak refleks gitu ya, refleks langsung ya penjagaan diri kan gitu ya. At the end of forward thrust, the rattlesnake pushes in fang into the victim. Okay. Into the victim therapy injecting is venom. Nah, setelah itu pada akhirnya, kemudian setelah dia dalam posisi bentuk S tadi, dia sudah siap-siap tuh. Kemudian kalau human atau animal itu memang benar-benar membahayakan dia ya, maka dia akan push its fang into the victim. Fang itu fang itu taring itu ya nak, yang mengeluarkan bisa itu loh ya, bukan lidahnya tapi taringnya, pokoknya dia akan mengarahkan ke ke korbannya ya. Setelah dia marahkan menggigit kemudian injecting his venom. Venom itu ya bisa itu, maka dia akan setelah menggigit dia kemudian akan mengeluarkan bisanya seperti kayak suntikan gitu ya, injecting gitu ya. Kemudian there are more than 30 species of rattlesnakes varying in length from 20 inch to 6 feet. Jadi macam-macam spesiesnya itu ada hampir 30-an gitu ya, yang dari ukurannya 20 inci sampai 6 feet sampai 6 kaki gitu ya. Berarti dari yang kecil, yang pendek sampai yang panjang itu ada. And also varying in toxicity of venom. Jadi toxicity of venom itu toksin itu racun. Jadi tingkat macam-macam tingkat racunnya gitu ya. Ada yang racunnya nggak begitu berbahaya gitu, ada yang racunnya berbahaya gitu kan. Jadi tergantung dari jenis dari rattlesnake-nya itu seperti apa. Nah, ini yang tahu ya, yang ahli tentang hewan ini ya, tentang snake itu seperti apa. In the United States, kemudian di Amerika, there are only hanya ada a few death annually from rattlesnake. Jadi hanya ada sedikit kematian yang disebabkan oleh rattlesnake ini, with a mortality rate of less than 2% of those attack ya. Dengan rata-rata kematian itu kurang dari 2% yang disebabkan oleh serangan dari rattlesnake ini. Ya, jadi yang tadi dangerous and deadly snake itu juga tidak seluruhnya benar gitu ya. Dia akan dangerous dan deadly snake jika dia dalam keadaan terdesak. Ini ya bagian paragraf pertama itu. Lah reputasinya itu dangerous and deadly snake itu kita itu termakan oleh ini mitos dan folklore gitu. Tapi kalau kita benar-benar pelajari tentang spesies rattlesnake itu ya tidak akan dangerous and deadly snake gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. So the correct answer for number 1 itu adalah yang option A ya. Jadi option A itu yang ini nanti berdasarkan dari sebentar. Oke, jadi berdasarkan dari ini ya, di paragraf pertama ini ya nak kamu baca. Jadi exaggerated reputation of rattlesnake. Jadi reputasi yang dilebih-lebihkan. Reputasi rattlesnake itu yang dilebih-lebihkan. Ini di answernya. Dari paragraf pertama. Lah, paragraf kedua, paragraf ketiga itu keterangan sebenarnya seperti apa sih rattlesnake ini gitu kan. Tadi kita sudah bahas ya yang paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi kamu udah tahu sebenarnya dia termasuk reputasi yang deadly snake tidak itu. Number 2, the author of the first post in this passage is to, jadi tujuan dari author untuk menulis ini atau menyajikan ini adalah untuk ini. Kan ini meskipun rattlesnake termasuk
ini ya, snake yang berbisa, yang dapat membunuh, bisa itu bisa membunuh manusia. It's nature have perhaps, tetapi gitu, ini terlalu dilebihkan di dalam mitos dan folklore. Lah, kemudian paragraf kedua ini menjelaskan sebenarnya seperti apa sih rattlesnake. Maka tujuannya tuh ini, explain misconception about rattlesnake. Jadi rattlesnake itu tidak kalau Bu Ami pikir semua makhluk hidup itu pasti ada saatnya dia itu punya defensive way gitu ya. Maksudnya apa? Cara untuk membela diri manusia pun punya gitu. Ya, manusia itu punya. Sebenarnya tumbuhan yang seperti makhluk hidup itu kan punya ya, yang kantong semar itu kan seperti itu, sebenarnya dia punya. Tidak semua yang masuk terus itu enggak, tapi yang benar-benar membahayakan dia juga ya. Nah, itu ini kita ngambilnya dari paragraf yang pertama ini, kemudian paragraf kedua ketiga ini penjelasan sebenarnya seperti apa sih rattlesnake gitu ya. Okay, now we go to number 3. According to the passage, which of the following is true about rattlesnakes? Yang true. Jadi satu persatu di-matchkan dengan teks yang di atas ya. They are always ready to attack. Tidak ya, dia tidak akan ini. Dari kalimat ini, the rattlesnake is not inherently aggressive. Ya, and generally strike only lah itu. Jadi tidak selalu siap untuk menyerang, itu tidak. Ini tidak. Ya, berarti ini salah. They are always dangerous and deadly. Always, ada kata always, tidak selalu. Ya, tidak ini dikatakan kan ini tidak selalu ya, di sini tidak selalu. Kalau selalu ya pasti akan diberitahukan di sana kan tidak. Setelah kita baca tadi kan tidak ya. Tidak selalu bahaya dan mematikan. Oke. Kadang kan bisa untuk berteman, kalau kamu lihat di Panji petualang itu ya. Itu atau mungkin yang klub-klub pecinta hewan-hewan reptil gitu ya. Nah, ini tidak selalu berbahaya. Kalau kita tahu penanganannya yang seperti apa ya tidak berbahaya. Ya. Kemudian yang C, their fish nature have been, fish itu kekejamannya gitu ya. Jadi kekejamannya atau ya masuk ke sana ya, fierce itu kejam atau kejahatannya gitu. Has been underplayed in myth and folklore. Benar ya, ini ada di sini. Jadi reputasi deadly snake itu dilebih-lebihkan di dalam myth and folklore. Ini berarti benar. Ya kan? Ini berarti ini bukan jawabannya. Ya, ini bukan jawabannya. Okay, their poison can kill people. Oh, sebentar. Has been underplayed in myth and folklore. Their fish nature. Fish. Oh, di sini ya nak ya. Ini yang dicari benernya ya. Ini kan salah yang B sebentar. Has been underplayed. Oh, bukan underplayed ya, tapi kesalahannya ada di sini. Bukan underplayed, tetapi exaggerated gitu ya. Bukan, meaningnya beda. Underplayed sama exaggerated ini harusnya has been exaggerated in myth and folklore ya. Kesalahan ada di sini. Kemudian their poison can kill people. Oke, ada di sini. Oke, ini ya, venomous snake capable of killing a human. Berarti ini benar jawabannya. Nih yang di sini. Nah, ini salah. They are found only in United States. Tidak. Contohnya di sini memang United States, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa ditemukan hanya di United States. Tidak. Tuh ya. Oke, so the answer for number 3 is option D. Ya. Then number 4, when a rattlesnake is ready to defend itself, jadi ketika atau saat rattlesnake itu siap untuk mempertahankan diri, tadi ya, ada di paragraf kedua ya. Nih, posternya gitu kan. Ini
bagian depan gitu, rattlesnake raise the front of part of its body of the ground. Kemudian ya bentuknya itu seperti S itu ya. Jadi bagian depannya itu ke atas, kemudian yang sisanya badinya itu ada di tanah gitu. Lah membentuk huruf S kan seperti itu. Sekarang yang sesuai dengan itu mana? Kalau lies in a shape on the ground, jadi S-nya tapi lies berbaring gitu, enggak kan? Jadi lies-nya itu tegak kan ya? S-nya, huruf S-nya itu tegak. Ini tidak ya. Ini tidak. Oke, sekarang kita yang bilang with the back of its body. Kalau langnya bukan the back part, tapi mesti depan kan ya nak? Nah, bukan depan, tapi bukan belakang, tapi depan. Ini salah. Kemudian is partially of the ground. Jadi sebagian itu ada di tanah gitu ya. Ini benar kan? Ini ya, body of the ground berarti yang depan, yang separuh bagian depan yang ada mulutnya itu tegak, kemudian yang badinya bagian belakangnya gitu kan of the ground gitu ya, ada di ini, berarti ini ya di answernya. Nih, is fang into the ground juga salah. The fang into forward ke depan kan ya, fangnya itu, taringnya itu. Runs away juga salah. Okay. Now we go to number 5. It can be inferred from the passage that dapat disimpulkan dari teks di atas bahwa, coba yang A, all rattlesnake bite and fatal. Tidak ya? Tidak, ini salah. Oke. Kemudian all rattlesnake bite are not equally harmful. All rattlesnake bites are not equally harmful. Jadi gigitan, semua gigitan rattlesnake are not equally harmful. Tidak sama dengan yang harmful itu ya. Coba kita cek ini ya. Ini bisa. Ini bisa. Coba kita cek yang C. Coba the few death from rattlesnake bite are from stick-foot snake, nggak disebutkan. Memang kematiannya sedikit, cuma yang menyebabkan kematian sedikit itu dari snake yang ukurannya 6 kaki juga nggak tahu ya, kan nggak disebutkan. Oke. Kemudian death from rattlesnake bite have been steadily increasing. Enggak kan, hanya 2%, kurang dari 2% ya, salah ya. Kalau semakin bertambah salah. There is only 2% death from the total bite. Ini di sini hanya disebutkan di United States-nya. Kalau totalnya kita nggak ada di sini totalnya. Ya, itu kan rate-nya dari rata-rata gitu kan ya. Sebenarnya ini total kan tidak. Oke, berarti benar. The answer for number 5 is option B. Tuh, ya. Any question? Start from number 1 up to number 5. Questions? Hello? Are you with me? Hello? Hello? Are you with me? Yes, ma'am. Oke. Kok diam saja. Oke, kemudian the word posture tadi di line 6. Apakah di line 6 posisinya kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posture tadi mana? Harusnya di line ini ya. Ini kalau teks aslinya mungkin di line 6, cuma ini karena diketik ulang jadinya posisinya berubah. Bukan 6 ya, tapi line 5. Oke, line 5 ya di sini ya. Oke. Tadi Bu Ami sudah menyampaikan posture, oke kan? Postur tubuh gitu kan. Nah, ini meaningnya adalah this one, position gitu ya. Oke. Now we go to text 2, relate to apa ini? Vocabulary ya. Oke. Di sini ini tuh Bu Ami cari kemarin tidak ada artinya, mungkin Pak Mahmud salah ketik ya nak ya, mungkin unending atau apa, nggak tahu. Tak tanyakan Pak Mahmud, Pak bilang ya itu nggak ada itu gitu, cuma mau diganti apa nggak tahu Pak Mahmud ya. Jadi ini nggak tahu, ini benernya kamu cari nggak ada. Deny, ini kalau dari kata deny ini kan kata kerja ya. Kemudian untuk adjektifnya ini adjektifnya ini ya, ini juga adjektif. Cuma kalau ini deny itu kan mengingkari ya nak. Ini sama artinya mengingkari. Kalau ini tidak mengingkari gitu, undeniable, tidak dapat diingkari gitu aja. Ya, oke lah. Kalau yang ada lilinya
Ini baru adjektif. Baru adverb. Ini adverb, ini adverb. Nah, kalau ini menghindari, tapi kalau ini tidak dihindari, ada an gitu ya. Oke, dari kata, misalnya contohnya important itu kan penting. Lah, menjadi tidak penting akan bahasa menjadi unimportant gitu. Ya, ya kasusnya hampir sama seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kalimatnya di sini. Whenever journalists face a news famine, they revive the gitu. Kapanpun jurnalis itu menjumpai famine itu apa ya meaningnya ya? Let me check. What's the meaning of famine? Lupa Bu Ami kemarin sudah mempelajari. Nih ya, dia revive itu mengungkapkan kembali gitu. Revive itu mengungkapkan kembali ya meaningnya. Revive gitu. Di sini tuh masuk ke non phrase. Non phrase itu apa? Kata benda yang lebih dari satu. Lah, intinya kan di question ini menjadi non headnya. Lah, di sini apa sebagai adjektif? Sebagai adjektif ya. Nih, let me check the meaning of famine. Bu Ami lupa, bukan feminin ya, tapi famine. Let me check. Famine meaningnya kelaparan, kekeringan gitu ya nak. Jarang makanan, jarang adanya makanan berarti kelaparan, mungkin kelaparan atau kekeringan meaningnya ya di situ. Mereka siapa? Jurnalis gitu ya, mengungkapkan kembali gitu kan, pertanyaan gitu. Oh sebentar. Di sini kok meaningnya widespread, war invention, crop population, widespread. Widespread itu famine itu widespread scare. Ketakutan ya, ketakutan yang yang merebak gitu ya, ketakutan yang merebak, scarcity. Oke. Ini sudah noun-nya, kemudian ini adjektifnya. Lah yang di sini, ini itu di sana bisa bisa bentuk di sini karena mau menerangkan adjektifnya, kalau ini noun, kemudian di sini adjektif karena apa? Karena ini menerangkan noun-nya, ya kan? Kemudian yang di sini itu menerangkan apa? Kalau menerangkan adjektifnya berarti di sini harus adverb gitu. Ya, sehingga jawabannya adalah bisa si, bisa i. Gini, ya. Nah, sekarang kalau disesuaikan dengan konteksnya, apakah yang undeniable atau yang deniable? Tidak terbantahkan atau tidak dapat diingkari gitu, atau mengingkari gitu. Nah, meaningnya sesuai yang dengan konteks adalah yang si ya. Oke, meaningnya yang sesuai dengan konteks itu yang si. Let me. Nah, ini ya yang si berarti. Nih. Kemudian yang number 8, the story usually comments with a description of the object by some bla 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 night watchman who doesn't hesitate to identify ini ya. Berarti tetap ini masuknya ke noun phrase juga. Ini noun head-nya ini. Noun-nya kepala noun-nya atau noun yang dibicarakan itu fokusnya di sini. What night watchman. Nih ya. Kemudian di sini benda, di sini masih night itu juga masih benda kan. Nah, berarti kalau di sini itu tidak mungkin benda lagi. Kalau observing itu adalah kata kerja. Kata kerja ya. Tapi kalau ada is-mr-nya kata kerja. Tapi kalau observing di sini ini juga bisa menjadi dia nanti menjadi meaningnya itu kata kerja di dalam anak kalimat gitu dan ya. Kamu sudah belajar tentang yang adjective clause tersampaikan enggak ya di wajib ini 5, 6, 7 kan tidak ikut tidak ngambil English peminatan ya nak ya.
Kalau tidak, Bu Ami kurang tahu untuk materi yang wajib itu apakah ada apa kita sebut dengan yang subclause gitu ya, subclause, main clause gitu. Yang subclause itu kan bisa aja namanya adjective clause gitu. Nah, ini termasuk nanti kategori yang objective clause, adjective clause gitu ya. Lah, sekarang observing itu maksudnya kalau kita masukkan di sini some watchman night yang mengobservasi gitu ya, yang mengobservasi. Lah yang di sini juga sama, artinya juga mengobservasi atau ini bisa diobservasi. Tapi kalau observe sendiri itu tidak bisa dijadikan dia sebagai observing, observe itu tidak bisa sebagai adjektif. Ini bentuknya sebagai kata kerja meskipun seperti ini. Ya, ini kata kerja. Beda dengan apa ya nak? Seperti interesting. Ini kan apa langsung adjektif kalau ini nak. Interesting itu langsung adjektif. Gitu ya. Seperti misalnya bored. Ini kan juga adjektif. Kemudian boring itu juga adjektif. Cuma kalau yang bored ini kamu kalau ngomong misalnya saya bosan ya itu harusnya I'm bored. Ini. Tapi kamu nggak boleh mengatakan I'm boring gitu. Saya membosankan enggak. Tapi kamu bisa mengatakan boring ini untuk ini. The movie is boring. Ini. Lah, kasusnya untuk yang observing ini untuk ini kan dari kata dasarnya observe, kata kerjanya mengobservasi, mengamati gitu kan ya, Nak. Lah, ini tidak bisa dijadikan adjektif. Ini verb ini, kategorinya ini verb, ini juga verb. Nah, ini baru kalau ini noun observer, orang yang mengamati gitu kan ya. Lah, ini adjektifnya adalah ini, observant itu. Tapi meaningnya berbeda ya. Observant, observatory itu observatory itu berkaitan dengan apa ini biasanya observatory dengan keilmuannya gitu ya. Oke, dengan keilmuannya yang ini. Lah makanya karena di sini butuh yang adjektif, maka meaningnya ini. Apa the answernya for number 8. Itu ya. Okay, now we go to number 9. The vessel he blah 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 appear over the hazy lake at about 30 feet. Okay, the vessel itu main subjeknya. Kemudian ini main verbnya. Jadi harusnya the vessel appear over the hazy lake at about 30 feet gitu. Cuma penulis ingin menjelaskan vessel yang mana sih gitu kan. Nah, vessel yang mana sih gitu. Dia mau menjelaskan itu. Vessel yang dia gitu. Ya, vessel kamu mau mengatakan misalnya seperti ini. She is my sister. Dia adalah kakakku atau saudara perempuanku gitu. Lah sementara kamu ngomong dia itu sambil mungkin nunjuk gitu ya. Tapi di sana itu banyak cewek-cewek gitu. Dia yang mana lah? Penulis ingin menjelaskan si gitu. Ya, dia yang mana? Maka dijelaskan ini. She is my sister. Misalnya si apa? Si misalnya Neni gitu ya. Ini Mbak Mi ganti dengan nama dulu. Neni. Nah, misalnya Neni gitu. Neni is my sister itu. Lah mungkin di sana ada namanya lebih dari satu Neni gitu kan ya nak. Nama Lia itu kan juga banyak gitu. Lia yang mana gitu kan. Nah, di sana Lia ada 3, semuanya Lia namanya. Itu nanti kamu mengatakan di sini she is apa? Sitting next to apa misalnya next to door misalnya. Nah, Neni itu loh, Neni yang sedang duduk sebelahan dengan pintu, sebelahnya itu pintu, is my sister. Nah, kasusnya sama dengan ini. Ya, kasusnya sama dengan ini. The vessel yang mana sih gitu mau menerangkan. Yang dia gitu. Yang dia apa? Apa yang dia confirm, apa yang dia apa persis lah. Ini kan tinggal apa?
yang di apa? Tinggal memasukkan verb yang ada di sini pasnya yang mana gitu. Ya. Oke. Yang dia ini, yang dia confirm juga nggak pas kalau di sini. Kemudian yang dia kalau persis itu meaningnya berdasarkan di sini itu apa ya, bersikeras, maksudnya yang di sini artinya yang dia percaya gitu. Faisal di sini meaningnya apa nak? Kapal ya, kayak kapal gitu ya. Oke. Ya, apa kapal. Appear over the hazy lake at about 30 feet gitu. Nah, yang dia yakini atau yang mungkin dia apa di sini ya, ya di sini meaningnya yang dia yakini itu, bukan yang dia suggest, bukan resist, bukan witness, atau yang dia apa istilahnya sebagai witness itu sebagai saksi yang dia saksikan ya. Oke, jadi meaningnya ini yang sesuai dengan verb yang ada di sini ya, konteks di sini. Kemudian yang number 10, Aquinas claim prohibited him from seeing it. Ya, ini masuk lagi ke non phrase. Ini non headnya. Ya, biasanya di sini butuh adjektif. Lah, yang adjektif yang mana? Ini adjektif. Ini juga adjektif. Ini juga adjektif. Kalau ini adverb. Ini adverb. Nah, ukuran yang benar atau yang tepat ya, yang tepat yang ini. Ini. Kalau proper itu cenderung kecocok ya, sesuai gitu, yang sesuai gitu ya. Tapi kalau ini kalau exact itu tepat gitu, jadi pas gitu. Maksudnya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tapi kalau proper itu apa? Uh, cenderung yang ini ya, exact sama proper lebih akurat, ini lebih exact gitu ya. Tapi kalau proper ya apa sesuai lah gitu. Tapi kalau exact itu sudah pasti gitu ya, anunya udah pasti, kebenarannya udah pasti. Oke, okay, any question start from number 7 up to number 10? Any questions? Hello? No. Not. Okay, not yet. Now we go to number 11 up to number 20. Okay, ini hubungannya dengan tata bahasa ya, grammar. Oke, kamu sudah paham ini konektor di sini minyak apa aja? Because itu karena, S itu juga bisa sebagai atau karena juga, so itu juga gitu ya. Although meskipun yang C itu in addition. Sekarang kita masukkan aja ke apa kalimatnya. Bla bla bla, the stockholder said the market was healthy. Ya, stockholder mengatakan bahwa market pemasarannya itu sehat gitu kan. They refuse, they siapa? Dia itu stockholder, refuse to invest more money. Berarti itu kan kebalikan. Harusnya kalau marketnya healthy, dia kan harusnya apa banyak menginvestasikan ya. Ya, tapi ini menolak, berarti kan kebalikannya. Yang kontra apa contrary gitu ya. Yang kontradiktif yang mana? Berarti yang ini. Ya. Meskipun stockholder said the market was healthy, they refused to invest more money. Jadi di sini mengatakan positif, tapi di sini responnya negatif. Jadi kontradiktif ya nak. Sehingga yang dipilih ada option E. Marketing is important. Tuh, ini koma gini ya nak harusnya. We are hiring a new public relation firm gitu. Marketing pemasaran adalah hal yang penting gitu. Bla bla bla. We are hiring a new public relation firm. Apa kita we are hiring, kita memperkerjakan atau membayari a new public relation firm gitu. Padahal yang penting apa? Marketingnya. Tapi apa yang dilakukan? Malah a new public relation firm gitu ya. Lah ini apa ini berarti
Oke, Bu Amir ulangi lagi. Number 12, marketing is important, bla bla bla, we hiring a new public relation firm. Jadi marketing atau pemasaran adalah pemasaran itu penting gitu, bla bla bla, we are hiring a new public relationship. Oleh karena itu gitu kan ya, kita membiayai atau kita memperkerjakan a new public relation firm. Ya, maksudnya untuk apa ini mempromosikan gitu ya, mempromosikan produknya. So, the correct answer is option A. Then number 13, Dr. Rossi hire a new secretary. Hire di sini memperkerjakan atau membayari gitu ya. The office has become more organized. Berarti ini ada apa? Ada cause and effect-nya kan ya, Nak? Ini berarti meaningnya yang apa? When, ketika tidak cocok. Ketika Dr. Rossi hire a new secretary, the office has become more organized, juga tidak. Pakainya adalah yang ini, sejak gitu. Sejak Dr. Rossi, meskipun sin itu meaningnya bisa karena, tapi juga bisa meaningnya sejak gitu ya. Sejak Dr. Rossi memperkerjakan seorang sekretaris, the office has become more organized gitu ya. Okay, now we go to number 14. After the team of geologists had drawn the diagram, they blah 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 to their campsite to compare notes. Okay. After the team of geologists had drawn the diagram, ini menggunakan tennisnya adalah past perfect. Ya, karena past perfect. Berarti di sini juga bentuknya past. Nah, kita cari yang pas mana saja ini. Ini pas, possible answer berarti ini pas, ini pas. Cuma yang sesuai dengan konteksnya. Mereka sedang kembali, nggak pas juga. Kalau ini mereka kembali atau mereka sudah kembali. Pasnya yang ini sesuai dengan konteks written. Jadi biasanya kalau sudah menggunakan perfect di sini, maka kalimat selanjutnya itu menggunakan yang simple. Tuh, ya. Oke, kalau sudah perfect pakainya simple. Kalau kamu belajar di apa tentang ini ya, bentuk past perfect itu had diikuti verb 3. Ini artinya sudah, tapi sudahnya di masa lampau gitu loh, Nak. Ya, sudahnya di masa lampau. Nanti ada yang namanya present perfect. Present perfect itu has atau have diikuti verb 3. Meaningnya juga sudah, tapi sudahnya sekarang gitu. Nah, biasanya tidak dua-dua kalimat itu menggunakan, kalau ada dua kalimat berarti yang ada apa kayak konektor ini, after itu kan juga bisa konektor atau preposition, dia akan menjadi anak kalimat. Lah ini yang tidak ada konektornya atau prepositionnya, maka dia akan menjadi main clause atau induk kalimat. Tuh ya, nih. Lah salah satu jika salah satu kalimat itu sudah menggunakan perfect, maka satunya akan menggunakan yang simple ya, simple tenses ya. Ini kita sebut dengan simple past gitu kan. Now we go to number 15. Yang number 15, the answer is nih. She has opened the window, the smell of smoke is still strong. Jadi dia sudah membuka jendela. The smell of the smoke, jadi bau rokok gitu ya, tapi masih menyengat gitu kan, is still strong gitu. Berarti ini kontradiktif kan ya, meskipun dia sudah membuka jendela, the smell of smoke is still strong. Nah, coba kamu lihat di sini dia juga menggunakan bentuk apa? Nah, ini perfect kan ya, tapi namanya present perfect. Coba kalimat satunya dia akan menggunakan di sini yang simple, tidak akan dua-duanya menggunakan perfect, ya kan? Now we go to number 16. I don't know. Ini mungkin kamu pernah dengar I don't understand. I don't understand what she said. Saya tidak paham apa yang dia katakan. Gitu kan? Lah, ini kita sebut dengan non clause. Kita sebut dengan non clause. Apa itu non clause? Ininya loh, what she said itu kita sebut dengan non clause. Berarti
formulasi dari non-clause itu adalah WH question plus subject plus verb. WH questionnya macam-macam, nak. Bisa what, bisa where, bisa how, bisa when, ya, dan seterusnya bisa. Kemudian ini langsung subjek, tidak boleh ada auxiliary did, does, kemudian apa is, am di sebelum subjek itu enggak ada, langsung subjek itu. Kemudian diikuti langsung verb. Lah, apakah verbnya itu bentuk present, apakah bentuk past, apakah bentuk perfect, apakah future, ya itu tergantung nanti dari konteksnya. Ya, pokoknya formulasinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu mana yang formulasinya seperti ini. WH question diikuti subjek, ikuti verb. Possible ini bisa. WH question subject verb. Oh, ini bisa. Bagaimana dengan si? Nggak bisa. Harusnya WH question subject dulu. Ya, baru verbnya. Ini salah. Ini juga salah tadi Bu Ami bilang. Ini yang disebut dengan auxiliary. Kayak gini. Ya, auxiliary itu kayak gini nih. Nah, ini juga salah. Ini harusnya when the accident happen. Plus apa? Did-nya hilang. Ini harusnya menjadi. Ini juga salah. Salahnya adalah ada was. Harusnya hilang was-nya. The accident happen. Ini kesalahan. Ya, jadi ada dua opsi nih. Yang option A, when the accident happen. B, when the accident happens. Lah, I don't know, saya tidak tahu. Ini accident ini sudah terjadi dulu kan ya, nak. Maka dia menggunakan yang bentuk past. Sehingga the correct answer-nya ini, when the accident happen. Seperti ini, I don't understand what she said. Kan dia ngomong dulu kemudian saya tidak paham. Ya, makanya ini apa yang dipakai adalah bentuk apa lampunya kan ya. Tapi kalau yang misalnya ini, I don't know where she lives. Yang ini pakai present karena dia tinggal itu kan sekarang, maksudnya sekarang tinggal ada di mana gitu ya. Paknya ini I don't know where she lives. Saya tidak tahu di mana dia tinggal gitu kan. Gitu kan. Misalnya ada seorang tanya kamu, where does he live? Dia tinggal di mana sih gitu. Lah, apa kamu mengatakan, I don't know where she live gitu. Tuh ya. Oke, then number 17. Junaidi always behave as though he bla 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 English well. Junaidi selalu bertingkah seolah-olah as though gitu kan. He bla 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 English well. Harusnya di sini tuh isinya adalah seolah-olah dia berbicara Inggris dengan baik gitu loh. Ya, seolah-olah berbicara Inggris dengan baik. Lah, yang meaningnya berbicara itu hanya di sini, hanya be. Nih, jadi bentuknya itu harus yang simple gitu ya, nak. Nah, nih bisa juga nanti di isinya bisa speaks English well gitu juga bisa. Ya, ini. Okay, and then number 18. I hear your son is going hiking again. Oh yes, I just don't understand. Ini masuk ke non clause lagi. Ini tidak bisa karena ada auxiliary. Ya, ini kemungkinan bisa. Ini tidak bisa karena tidak ada WH question. Ini tidak bisa karena ini bukan WH question. Nah, ini tidak bisa karena ini adanya does. Artinya does-nya hilang tambah WH question. So, the answer for number 18 is option B. Ini. Ya. Now, we go to number 19. Number 19. Honey stayed up very late last night. Today she is very tired and sleepy. She wish, ya. Penggunaan wish ini hampir sama dengan conditional sentence. Kamu udah di wajib ada conditional sentence nggak ya, nak? Belajar nggak ya? Hello, are you with me? Ada nggak? Ini conditional sentence, ini kan the fact-nya, kenyataannya itu kan ini. Ini ya, kita cek menggunakan tensisnya apa ini? Oh, tensisnya menggunakan simple past. Kalau fact-nya itu menggunakan simple past itu kan verb 2 ya, pakai verb 2. Maka conditional sentence atau wish-nya ini menggunakan yang bentuk type 3. Nih. Lah, type 3 itu yang mana gitu?
Type 3 itu yang mana? Type 3 itu yang ini. Apa? Namanya apa? Type 3 itu yang subject plus head plus verb 3. Nih. Ya. Nah, ini kemudian kita cari subject plus head plus verb 3 yang mana? Ini tidak, E tidak, B tidak, C tidak. Oh, yang ini mem, yang D sama yang I. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenyataan yang apa? Henny stayed up very late last night. Nah, harapannya dia tidak akan stayed up very late gitu kan? Ya, berarti yang ini. Kenyataannya kan yang ini bukan yang ini, ya. Karena dia tidak stay up very late last night, maka dia sekarang hari ini dia merasa karena semalam tidak bisa tidur dengan nyaman gitu ya, atau tidak bisa beristirahat gitu, maka pagi ini dia merasa lelah dan ngantuk kan. Now we go to number 20. She is going to hold a big party, so she has to. Ini ada have ini kita menggunakannya causative have. Namanya ya, causative have itu biasanya have kemudian diikuti subjek kemudian diikuti verb 3. Lah yang kayak gini yang mana? Yang C. Ini. Any question? Start from number berapa ini? Number 11 up to number 20? Any questions? Hello, are you with me? Yes, ma'am. Okay, no questions ya. Oke, kamu perlu orek-orekannya ini enggak, nak? Butuh enggak kamu? Atau sudah paham? Sudah paham ya? Ini ya. Oke. Kalau butuh, nanti salah satu kan Bu Ami enggak tahu anak-anak yang IPA 5, 6, 7 kan ya, karena Bu Ami enggak ngampu ya. Jadi nanti salah satu bisa japri Bu Ami, nanti akan Bu Ami kirimi. Ya, ini kan nanti tersimpan di filenya Bu Ami ya, nanti Bu Ami kirim. Gitu. Tapi kalau butuh, kalau tidak ya tidak apa-apa. Okay, if there is no question, I think that's all for today. Thanks for your attention and see you. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome. You're welcome.